Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, berencana memanggil Ketua Gibran Center Jawa Timur sekaligus bos tambang, Indra Pratama dalam kasus kepemilikan Alphard berpelat DPR dalam kasus kematian Brigadir RAT. Wakil Ketua MKD DPR RI, Nazarudin Degam mengatakan pemeriksaan bakal berlangsung pada tanggal 15 Mei tahun 2024 mendatang. Dia diperiksa untuk diklarifikasi mengenai kepemilikan mobil tersebut. Yang jelas laporan ke kami itu adalah pemilik mobil Indra Pratama. Kami akan manggil mereka tanggal 15, insya Allah tanggal 15. Masuk masa sidang, ucap Nazarudin dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Ia mengatakan kepemilikan Alphard berpelat DPR yang menjadi lokasi kematian Brigadir RAT berdasarkan keterangan pihak kepolisian. Kami tanya ke polisi pemilik yang pakai 23-12 kemarin siapa? Di STNK disebutkan Indra Pratama di Jalan Mampang Perapatan, lebih kurang seperti itu, katanya. Lebih lanjut, Nazarudin memastikan pelat DPR yang dipakai oleh mobil tersebut merupakan palsu. Sebaliknya, pemberian pelat nomor DPR itu tidak ada kaitannya dengan DPR. Itu pemalsuan, jelas pemalsuan, enggak ada hubungannya sama DPR, pungkasnya. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, DPR RI, Nazarudin Degam mengatakan majikan Brigadir RAT, Indra Pratama terancam 6 tahun penjara buntut kasus pemalsuan plat nomor kendaraan anggota DPR. Diketahui, plat nomor DPR yang dimaksudkan merupakan plat nomor yang dipakai mobil Alphard pribadinya yang menjadi lokasi Brigadir RAT tewas bunuh diri. Pemalsuan plat nomor ini dapat dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen yang sangat serius, yang diatur dalam pasal 263 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, ucap Nazarudin dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Dijelaskan Nazarudin, nantinya Indra Pratama akan dipanggil untuk diklarifikasi pada tanggal 15 Mei tahun 2024 mendatang. Adapun penindakan tersebut juga berdasarkan laporan dari masyarakat. Ia mengatakan MKD bakal menindak tegas pihak yang memalsukan pelat DPR. Apalagi, saat ini banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memakai pelat tersebut. Jadi pemalsuan TNKB plat nomor DPR ini sangat meresahkan bagi masyarakat, sangat merugikan bagi kami. 2 kasus terakhir malah sekarang 3 kasus, katanya. Ini menjadi penting bagi kami untuk menertibkan pemalsuan tersebut karena ini merugikan bagi kami selaku anggota DPR. Dan masyarakat menuntut kami untuk menertibkan ini semua, sambungnya. Lebih lanjut, Nazarudin mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menertibkan pihak yang memalsukan pelat DPR. Kita tidak mau dihakimi oleh masyarakat terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini menggunakan plat DPR, pungkasnya. Fakta baru muncul seiring kematian anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, yang ditemukan meninggal tak wajar. Dikutip dari tribunnews.com, ternyata plat nomor Alphard yang dikendarai Brigadir RAT palsu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Dewan Perwakilan Rakyat Nazarudin Degam pada Minggu 28 April 2024. Nazarudin juga mengklaim mobil yang digunakan Brigadir RAT juga bukan mobil anggota DPR meski terpasang plat dinas DPR. Ia lantas mengungkap alasan dirinya menyebut nopol mobil tersebut palsu. Dijelaskannya, mobil dinas DPR tidak ada yang menggunakan plat nomor dengan angka 25. Atas temuan itu, ia berniat mendaklanjuti persoalan plat nomor palsu ke beberapa pihak berwajib. Diketahui Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT ditemukan tewas di dalam mobil yang terletak di rumah mewah pada Kamis 25 April. Brigadir RAT diduga menembak kepala sendiri saat berada di dalam mobil Alphard yang terparkir di rumah tepatnya di Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari rekaman CCTV terlihat mobil yang ditumpangi Brigadir RAT berhenti di rumah mewah itu. Beberapa waktu berselang, korban diduga menembak kepalanya dengan pistol miliknya. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Idnal menyebut Brigadir RAT mengakhiri hidupnya saat sedang cuti.
Tindakan itu dilakukan diduga karena korban ada masalah pribadi. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Pemilik rumah tempat tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT, Indra Pratama meminta agar publik tak menggulirkan asumsi liar terkait peristiwa ini. Tetapi pada Sabtu 27 April, Indra berharap agar tidak ada asumsi liar yang bisa mengganggu keluarga yang berduka. Dikatakan oleh Indra, meski dirinya bukan bagian dari keluarga Brigadir RAT, namun ia sudah lama mengenal anggota kepolisian tersebut. Pasalnya, RAT kerap singgah ke rumahnya di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Hal serupa juga disampaikan oleh istri Indra yang mengaku ikut terpukul atas kejadian ini. Ia mengatakan saat kejadian anaknya yang masih di bawah umur juga berada di lokasi kejadian. Untuk itu mereka meminta masyarakat agar menunggu informasi valid dari pihak kepolisian. Atas peristiwa ini, Indra dan sang istri memilih untuk menyerahkan penyelidikan ke pihak berwajib. Adapun sebelumnya, Indra membantah menjadikan Brigadir RAT sebagai pengawalnya. Indra menyebut hanya sekedar kenal dengan RAT. Untuk diketahui, aksi bunuh diri ini dilakukan oleh Brigadir RAT di dalam mobil Alphard yang terparkir di kediaman Indra pada Kamis 25 April sore. Peluru yang berasal dari senjata api jenis HS dengan kaliber 9 mm itu pun membuat bagian atas mobil berlubang. Detik-detik peristiwa ini juga terekam dalam kamera CCTV yang ada di lokasi kejadian. Pak, kalau si korban ini sudah lama tinggal di sini atau gimana? Oh, enggak, dia baru seminggu berkunjung di sini ya. Oke. Seminggu. Betul, dia tujuannya ke sini untuk silaturahmi. Ya, tidak lebih dan tidak kurang. Ya. Silaturahmi dalam punya kerabat atau dia hubungan datang ke sini darah dalam bentuk silaturahmi aja ya. Kerja dengan buat Bapak ngawal atau gimana? Tidak ada. Ya, jangan dibuat opini sendiri ya. Dan saya juga minta ke rekan-rekan media tolong, ya sekali lagi saya minta tolong untuk tidak membuat berita hoax. Antara lain, tadi saya juga melihat katanya ada 15 CCTV yang mati. CCTV itu tidak ada yang mati. Total ada 20 CCTV yang aktif. Dan DVR-nya sudah diserahkan ke pihak berwajib. Ya, itu aja rekan-rekan semuanya ya. Tapi pada saat kejadian, abang ada di lokasi? Saya tidak ada di lokasi, saya berada di luar. Ya, semua nanti bisa dibuktikan semua. Ya. Tapi informasi dari kepolisian sejauh ini, kenapa sih Bang? Motifnya apa dia bisa sampai motifnya masih belum tahu saya. Baru pulang juga. Ya. Bang, tapi kan dia kata abang udah seminggu berada di sini. Ini menginap berarti di dalam dia? Ya kadang dia juga keluar masuk seperti itu. Itu pas kejadian lagi ada acara Bang? Soalnya rame banget, cukup banyak mobil parkir. Tidak ada. Ya.
Ya. Kalau hubungan abang dengan korban sendiri itu apa kerabat Tidak ada. atau? Tidak ada. Oh, nggak ada, Jadi bukan. dia datang ke sini silaturahmi, ya saya welcome aja. Artinya bukan pengawalan, bukan pengawalan gitu. Tidak ada tugas Tidak dari ada. pihak kepolisian Tidak juga. ada. Tapi memang Ya. kenal. Memang kenal Memang sama saya Bang? kenal, Hah? ya, tapi tidak ada penugasan apapun. Bang, yang bersangkutan kan tugas di Manado. Kenalnya di mana, Bang? Ya, Yang bersangkutan kan tugas di Manado Ya. sebagai Satlantas. pada saat saya datang ke Manado, Hah? ya urusan pekerjaan itu aja sih ya. Tahun berapa itu Bang kenalnya? Saya lupa tahu Hah? dia itu aja. Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD,